Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Akhir pekan kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini. Pemirsa, gudang CV Sentosa Sil yang berada di Margomulyo, Surabaya diduga kembali beroperasi pada Jumat 2 Mei 2025. Padahal sebelumnya pemirsa sudah disegel oleh pemerintah kota Surabaya sejak 22 April 2025 karena tidak mengantongi tanda daftar gudang. Sebuah video amatir viral di media sosial menunjukkan adanya aktivitas di gudang Sentosa Sil yang telah disegel oleh pemerintah kota Surabaya. Nampak pemirsa sejumlah karyawan dari Sentosa Sil berlarian keluar gudang yang telah disegel. Pasca viral, gudang tersebut kembali tertutup dan disegel kembali dipasang. Di depan gudang terparkir mobil patroli dari Polsek Asemrowo, Surabaya, namun tidak terlihat ada polisi yang berada di lokasi. CV Sentosa Sil sebelumnya memang mengajukan izin pemirsa untuk melakukan pemeliharaan instalasi listrik di dalam gudang dan diperbolehkan oleh pemerintah kota Surabaya. Namun dalam video viral yang terlihat keluar gudang justru sejumlah perempuan layaknya para pekerja pabrik. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus ini, kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami, Yasin Idris, yang sudah siap mengabarkan dari lokasi. Yasin, bagaimana perkembangan terbaru dari sana? Silakan. Ya, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung kondisi terkini dari CV Sentosa Steel yang kembali disegel oleh pemerintah kota Surabaya setelah kemarin sempat disegel dan kembali beroperasi tanpa izin ataupun secara ilegal seperti itu. Nah, ini adalah gerbang utama dari CV Sentosa Sil dan saat ini sudah kembali dipasang penanda bahwa gudang ini disegel kembali dikarenakan pada Jumat malam ini ketahuan bahwa terdapat karyawan yang masih bekerja di dalam dan ketahuan ini dikarenakan viralnya video di sosial media dikarenakan ada beberapa karyawan dari CV Sentosa Sil ini pada saat ada yang memvideokan berlari keluar karena takut tertangkap kamera. Nah, kalau kita lihat gerbangnya juga sudah tertuliskan secara perda ataupun secara resmi ini sudah disegel oleh pemerintah Surabaya. Dengan kembalinya beroperasi tanpa ada izin tentu ini juga melanggar hukum dan ini juga serius begitu. Dan kami juga memantau sejak siang tadi tidak ada aktivitas sama sekali lagi dan dikarenakan ini juga hari Minggu kawasan industri di Margomulyo Surabaya ini juga tentunya tidak ada lagi aktivitas seperti itu. Nah, selain disegel dikarenakan awal mula kasus penahanan ijazah karyawan, gudang ini disegel sendiri dikarenakan tidak mengantongi tanda daftar gudang sehingga pemerintah kota Surabaya melakukan penyegelan. Dan penyegelan kali ini juga dilakukan digembok dari luar. Ini ada 2 pintu yang kami lihat dan saat ini pun pintu untuk masuknya karyawan ini juga sudah dilakukan penggembokan dari luar. Begitupun dengan gerbang yang biasanya untuk keluarnya mobil-mobil yang membawa barang juga sudah dilakukan penggembokan dari luar untuk mencegah jikalau nantinya ada lagi aktivitas di dalam seperti itu. Nah, saat ini pun pemerintah kota Surabaya sedang berdiskusi tentunya dengan bagian hukum dan dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan juga perdagangan apa langkah hukum yang nanti akan diambil setelah adanya tindak yang dapat dikatakan ilegal seperti itu. Dikarenakan sebelumnya memang diperbolehkan untuk gudang ini dibuka kembali karena adanya izin dari PLN untuk melakukan pengecekan dikarenakan adanya sistem kelistrikan yang bermasalah sehingga diizinkan. Namun ternyata izin tersebut diduga disalahgunakan dengan beraktivitasnya kembali karyawan yang ada di sini. Sementara untuk saat ini juga masih dalam pengawasan kepolisian, bahkan di sini ditinggalkan 1 unit mobil polisi untuk menandai ataupun statusnya bahwa memang gudang ini masih dalam pengawasan. Seperti itu, Nadila. Oke.
Baik, terima kasih Yasin Idris atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, untuk mendalami kasus ini, kami juga telah terhubung bersama dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Cahar Muji. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Nadila. Oke, Pak, terkait dengan CV Sentosa Sil yang sebelumnya memang telah disegel oleh pemerintah, namun kembali viral bahwa mereka beroperasi kembali. Ini bagaimana tanggapan dari pemerintah, Pak? Ya, jadi begini, kronologi itu saya mendapat laporan dari anak-anak yang pernah kerja di situ, dan kebetulan mereka juga kerja di sebelahnya sekarang itu di daerah situ juga. Hari Rebo sore itu mereka melapor ke saya bahwa polis lainnya itu sudah tidak tersambung lagi, sudah melebar ke bawah ya. Saya dilapori seperti itu. Ya mungkin saya bilang mungkin itu kena angin atau mungkin apalah yang mengakibatkan polis lainnya itu sudah terputus. Tapi anak-anak itu hari Kemisnya mereka datang ke situ melihat gemboknya itu nggak ada hari Kemisnya. Bilang sama saya, nggak usah curiga dulu, kalau gemboknya nggak ada, ternyata katanya ada perbaikan PLN atau kelistrikan yang ada di gudang situ. Tapi hari Jumat malam, anak-anak pada ke situ, dan sekitar pukul 18.30 saya dilapori dan mereka makin curiga karena ada salah satu suami karyawan yang di sana itu jemput istrinya di depan gudang itu. Mereka begitu ditegur katanya jemput siapa, suaminya itu lari gitu loh, menstarter sepeda motornya, mereka pergi. Anak-anak makin curiga karena di dalam itu terdengar ada aktivitas dan lampu yang di dalamnya itu nyala. Makanya anak-anak tidak pulang sampai nunggu karyawan yang ada dicurigai, karyawan yang ada di dalamnya itu keluar. Betul, pada saat jam 7 malam, jam 19.00 itu di antara sekian orang, ada 6 orang, itu keluar dari gudang tersebut. Nah, begitu kepergok sama anak-anak, mereka makin gugup dan mereka makin ketahuan kalau ada kerja yang di sana, di gudang itu. Makanya langsung di video sama anak-anak. Di video secara amatir, secara HP-nya itu, nah seperti itu kejadiannya. Jam 7 malam itu langsung saya laporkan kepada wali kota dengan bukti-bukti bahwa malam itu memang gudang tersebut ada yang bekerja dan aktivitas itu sudah mungkin berjalan 1-2 hari ya. Langsung ketika itu wali kota memerintahkan kepada Satpol PP dan melaporkan pada Polres Tanjung Perak untuk segera TL ke tempat gudang Sentosa Sil tersebut. Dan terjadilah mungkin anak-anak juga melaporkan ke teman-teman yang lain dengan video-video itu, akhirnya menjadi suatu viral di medsos-medsos yang ada di sekitaran Surabaya. Baik, Pak. Tadi Anda juga sempat mengungkapkan jika polis lain yang ada di depan gudang tersebut kondisinya sudah tidak layak, kemudian juga gemboknya juga sudah hilang. Pak, sejauh ini apakah sudah ada koordinasi dengan pihak kepolisian agar tidak terjadi lagi hal serupa? Langsung Jumat malam tersebut dari kepolisian, dari Satpol PP, tinjau lapangan, TL ke sana, langsung disegel ulang. Dan dipolis ulang, di stiker ulang, dan sekarang digembok, dirantai. Itu kondisi yang terjadi pada Jumat malam setelah dilapori sama anak-anak yang memergoi adanya kegiatan pekerjaan yang ada di sana. Oke, Pak Armuji, tapi sampai saat ini kan kondisi pekerja di sana bisa dibilang masih menjadi pekerja dari CV Sentosa Sil tersebut. Sejauh ini kebijakan apa yang diberikan kepada pekerja-pekerja tersebut, Pak? Ya tentunya kalau memang itu kan
tanggung jawab daripada perusahaan ya. Karena ini kan masih dalam segel, artinya masih dalam proses hukum. Nah, semua orang harus mentaati masalah hukum. Karena ini sudah ditangani di Polda Jawa Timur. Makanya kalau ada yang seperti itu, tentunya jangan sampai melanggar. Karena ini masih dalam proses hukum, sama-sama saling menghormati dan menghargai proses hukum tersebut. Oke, baik Pak. Tapi dari pihak Pemkot sendiri, mengingat ini kan banyak sekali juga pekerja yang bekerja di CV tersebut, Pak. Apakah ada mediasi antara karyawan dengan pemilik perusahaan, Pak? Ya, selama ini memang pihak perusahaan belum mengajukan untuk langkah-langkah tentang karyawan yang di situ. Dan itu jumlahnya juga nggak banyak. Kalau lihat dari yang malam itu ya sekitar cuma 7 orang. Dan memang yang kerja di sana memang banyak yang keluar masuk. Dari perusahaan belum mengajukan ke Disnaker Kota Surabaya untuk melakukan langkah-langkah apa kiranya pekerja yang sekarang ini tidak bisa melakukan aktivitas karena gudangnya disegel dan masih dalam proses hukum. Dari pihak Sentosasil belum ada komunikasi. Oke, Pak Armuji, setelah adanya kejadian ini, apakah pengawasan di lokasi sejauh ini akan lebih diperketat atau seperti apa, Pak, kebijakannya? Ya, dari pihak kepolisian juga men-standby-kan mobil patroli dan orangnya selama aktivitas jam kerja. Jam kerjanya kan jam 9 sampai jam 5 sore atau mungkin sampai malam. Dan itu langkah antisipasi bila mana ada hal-hal yang tidak dimungkinkan. Baik, tentunya sudah ada langkah antisipasi yang dilakukan. Terima kasih Pak Armuji sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Selamat kembali beraktivitas.